Dan hari ini aku mau coba sambil share screen dulu kali ya. Oke, sambil aku share screen, boleh dong di kolom chat kita sapa-sapa dulu. Sekarang yang lagi nonton ini pada dari mana aja, terus mungkin juga boleh di-share apakah apa kalian, apakah kalian pertama kali ikut career date atau udah pernah ikut career date sebelumnya? Boleh dong di kolom chat. Oke, terus hari ini kita akan spesial banget karena kalau dari kemarin biasanya kita ngomonginnya lebih ke yang practical HR things. Nah, hari ini kita mau ngomongin agak lumayan beda gitu. Jadi kita mau ngomongin sebenarnya di dunia kerja itu bukan cuma masalah keterampilan kita terhadap apa yang kita lakukan gitu. Jadi misalnya kalau kamu orang finance, kan cuma finance-nya aja nih yang dilihat gitu. Atau kalau kamu orang teknik gitu, somehow bukan cuma kemampuan engineering-nya aja yang dilihat gitu. Tapi kita akan kulik lagi bahwa sebenarnya dasar dari aktivitas kita di kantor sehari-hari atau dalam karir atau mungkin dalam kuliah juga, itu tuh ada satu key point yang adalah komunikasi. Nah, kenapa jadi penting? Nanti kita akan bahas. Aku di sini akan ditemenin sama Kai. Kayaknya udah ada belum ya? Udah Coba dong, Kai. hai. Hai. Nah, ini kayaknya juga ada. Jadi kita hari ini temenin sama yang emang udah expert banget nih gitu. Aduh, Kebetulan so kind. karena Kak ini sehari-harinya adalah sebagai announcer di Mustang FM, jadi kita juga terima kasih sama Mustang FM udah mendukung kita buat di acara Karidet yang volume ke-6 kali ini. Nah, nanti kita mau coba bahas lebih lanjut communication skills at work. Apa sih sebenarnya gitu. Nah, Kai sebelumnya aku mau coba jelasin dulu tentang Karidet, boleh kali ya Kai gitu. Boleh. Go ahead. Kok aku lihat di chat nih ada yang belum pernah ikut career date gitu, ada yang udah selalu ikut career date gitu. Jadi aku mau coba jelasin dulu sebenarnya career date nih apa, terus nanti biar kita bisa paham maksud dari acara kita hari ini apa. Oke, jadi teman-teman, career date itu adalah acara yang diinisiasikan oleh Rumah Millennials yang akan dilakukan di setiap minggu kedua dan keempat di hari Sabtu gitu. Makanya kenapa ngedate? Karena kita lakuinnya di hari Sabtu gitu. Jadi bukan cuma ngedate sama gebetan, bukan cuma ngedate sama pacar, tapi kita kali ini juga akan ngedate yang insya Allah akan bisa bermakna, yang kita akan coba untuk selalu kupas tuntas berkaitan sama kehidupan kita dalam karir dan juga komunikasi gitu. Nah, dalam karir date itu kita akan selalu ngobrol-ngobrol dunia kita, pengembangan diri, pendidikan rumah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan selalu ada tiap 2 minggu sekali. Nah, untuk hari ini, career date nih kita ngomongin apa, ini dia yang kita mau omongin. Jadi yang pertama, kita nanti mau coba nanya-nanya langsung sama Kak. Itu sebenarnya komunikasi yang efektif itu seperti apa, terus jadi good storyteller itu seperti apa, lalu pentingnya komunikasi itu dalam rekrutmen seperti apa, dan gimana sih cara kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita, mungkin khususnya dalam presentasi, terus juga keseharian kita, dan bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang asertif gitu. Jadi most likely kita akan ngomongin hal-hal komunikasi dalam dunia kerja. Nah, sebelum kita lanjut, aku mungkin mau ngasih tahu dulu gitu ya, bahwa nanti 2 minggu ke depan itu kita juga akan ada career date lagi yang akan ngomongin tentang how to boost your career with LinkedIn gitu. Nanti aku akan coba jelasin setelah. Nah, sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Kai. Yes. Mungkin yes. Oke. Hai Kai, apa kabar? Hai, ya. Iya, baru banget. I just wrapped up a lecture. Lumayan sih interesting gitu. Jadi kita mulai jam 4.30.
Yes, I see, I'm I good, see, I'm I good. see. Iya, good. Oke. Semoga selalu keep healthy and Aduh, happy ya, amin. gitu. Walaupun di masa pagi kayak gini, tapi kita harus tetap bisa sehat dan berproduktif. Tetap produktif. I see. Oke, nah Kai, ini kan Kai baru pertama kali nih di Career Date. Boleh Ya. dong dikenalin dulu gitu, mungkin kegiatan sehari-harinya apa, terus what kind of things that you're having like a concern about gitu, yang mungkin you're an expert in one thing gitu. Oh, boleh. Sebelumnya, hai semua, it's good to be back. Buat teman-teman yang mungkin udah sering ikutan Career Date, this is my first time, I'm excited. Tapi buat teman-teman yang juga sering ikutan webinar-webinar Rumah Millennials, mudah-mudahan aku udah bukan stranger face lagi ya, kita ketemu lagi. Yeah. Dan kali ini aku happy banget karena aku bisa sharing sedikit tentang experience-ku juga. Karena dan hari ini Charlotte juga pertama kali Rumah Millennials akhirnya bisa kerja sama partneran sama Mastek AA.0, which is also my second home as well. Jadi it's good the first partnership ada aku juga yang bisa ikutan. Nah, mudah-mudahan kedepannya semakin banyak dan semakin seru dan semakin baik ya. And also jadi kalau untuk sehari-hari I don't get to talk about this a lot kalau di Rumah Millennials karena aku jujur biasanya selalu moderate atau sekali-kalinya aku ngasih materi biasanya tuh memang belum ini gitu kan. Tapi kayak sehari-hari selain radio announcer, aku juga berkecimpungan di sports governance. Jadi saat ini aku ketua rugby wanita di Indonesia and also regionally I'm in the Asia Rugby Women's Advisory Committee sebagai deputy chair one. So it's very exciting karena kalau kita mau ngomong communication skills di workplace itu orang kadang-kadang suka banyak yang nanya kenapa penyiar gitu ya. Jangan salah, kita semua harus bisa berkomunikasi on a daily basis gitu. So it's not just because I communicate with you via radio, tapi pengalaman berkomunikasi itu seperti tadi sama udah di singgung juga, udah di-mention juga kalau dalam proses recruitment, your communication skills is going to be that and that bonus. It's not just a bonus sebenarnya. Salah satu kayaknya sekarang jadi main kategori ya kayaknya ya, itu adalah communication skills. Karena semakin kesini, these are the one thing that makes us human gitu kan. That human touch itu juga datangnya dari how we communicate, how we understand each other. Dan mudah-mudahan aku bisa sharing di sini juga karena kebetulan pengalamanku juga dalam diverse community communication. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin kuliah di luar negeri atau ingin kerja di multinational companies atau bahkan udah dan punya pertanyaan, nanti juga ini seru nih bisa dibahas nanti gitu untuk bisa sharing dan segala macam. And other than that, tadi juga sempat di-mention aku sekarang lagi kuliah lagi. I'm taking cross-cultural communication, so this is a lot of fun. Dan aku akhirnya bisa spread my wings to a lot more than just broadcasting. So this is a lot fun for me. So thank you for having me, Vi. Thank you so much. Yay! We're so excited, kayak ini banget kayak excited banget to have you here gitu karena first kita juga sama ya satu misi gitu karena kan Kai juga ada di Rumah Millennials, jadi we really want to share what we have gitu karena agree banget tadi yang Kai sempat mention gitu bahwa di dunia kerja tuh is not all about your kompetensi gitu, apalagi kayak di dunia rekrutmen gitu. Menurutku malah sebenarnya even bukan cuma bonus, communication is a skill gitu. Nanti kita akan bahas lagi kali ya. Mungkin kalau dari sisi aku, dari sisi HR somehow kadang suka gregetan nih gitu, banyak banget kandidat tuh sebenarnya tuh pintar gitu Kai, tapi sebenarnya tuh jago nih gitu dalam bidangnya, tapi sayangnya tuh nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi nanti kita mungkin akan discuss about it for further. Nah mungkin kali ini juga akan sedikit beda nih teman-teman kita dari kandidat sebelumnya, karena kalau kandidat sebelumnya biasanya kita banyaknya pakai slide gitu Kai, karena memang kita practical things, tapi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau dicatat, go ahead, karena one hint, biasanya tuh kita di Career Date akan selalu ada giveaway Kai. Jadi Nice. itu
karena kayak gini kita akan selalu ngomongin yang lebih general gitu ya, kayak yang things that we can apply to anyone gitu. Nah, jadi kalau dari itu kita kan punya giveaway. Biasanya aku akan I'm gonna make 2 slots gitu untuk 2 orang yang ikut Career Date kali ini yang mau yang bisa share what we have now, like yang kayak bisa share apa yang kita dapetin hari ini di Instagram story, terus di tag ke @rumah_millennials, terus di tag ke aku @alfia_anjani, mungkin bisa di tag juga ke Kai @Kai_Surja. Jadi biar apa yang kita omongin hari ini tuh tersebar lagi gitu, jadi kayak snowball effect. Nanti nanti yang kalau teman-teman udah ngepost, aku akan pick 2 orang yang akan aku call untuk bisa have a personal career date with me, untuk aku coba bantu, let's say mau di CV review, atau mungkin mau discuss tentang interview kerja, atau mungkin how to pursue your higher education, kayak gitu. Jadi mungkin jangan lupa dicatat hal-hal pinpoint-nya hari ini. Nanti kita akan pick 2 dari teman-teman yang paling sharing information-nya gitu. Oke, without further ado nih, Kai, kita mau coba langsung masuk ke topik utamanya. Boleh dong. Confidence skills at work gitu. Nah, mungkin kayaknya afdol nih, Kai, kalau misalkan kita nggak coba kupas dulu nih dari basic-nya gitu, Kai. Sebenarnya kalau dari komunikasi itu sendiri, itu apa sih gitu? Komunikasi itu apa sih? Terus tujuannya itu apa? Dan kenapa kita perlu nih punya communication skills? So, komunikasi itu basically, kalau gampangnya ya adalah kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Intinya adalah proses penyampaian sebuah pesan dan diterimanya sebuah pesan. So like, if you have a message, you have a informasi atau message gitu yang pengen disampaikan in whatever way, komunikasi prosesnya adalah intinya dari suatu pihak ke pihak yang dari penyampai ke yang akan disampaikan audiensnya ini tersampaikan dengan efektif. Itu tujuannya. Well, that's effective communication. Intinya komunikasi basically hanya menyampaikan sebuah message. Nah, when we talk about effective communication, we talk about feedback-nya juga nih. Dan hal-hal yang mungkin bisa menghambat komunikasi ini atau the process of this communication, proses penyampaian message ini bisa tersalurkan dengan efektif gitu kan. Kan there are a lot of things. So basically that's it. Simple. Komunikasi itu kayak cuman, hi, aku cuma mau nyampein namaku Karina gitu. Itu tersampai nggak namaku Karina gitu. That's already communication. That's already communication. So at the very basics, that's as simple as it gets. I see. Jadi basically communication adalah convey the message dan bagaimana orang lawan kita tersebut mendapatkan apa yang kita sampaikan, gitu ya, Kak ya? Iya, mengerti apa yang kita sampaikan. Mengerti apa yang kita sampaikan, I see. Tapi kayaknya somehow tuh it's not as easy as it hurts, gitu. Yes. Actually, this is actually gini, Vi, gue tahu banget lo sebagai anak HR ini menjadi salah satu hal yang greget banget, apalagi di saat lo lagi recruiting kan. Because especially during an interview process, because that's the big test gitu, if this person can communicate or not. Jadi sebenarnya komunikasi itu yang banyak jadi persepsi orang sampai, I don't know, if I read so many classical books of communication ya, kalau yang gue baca tuh selalu seakan-akan responsibility dari suksesnya sebuah proses komunikasi itu selalu dari penyampainya. Padahal it takes two to communicate, right? It takes two to communicate. It takes two parties to communicate. And the biggest challenge is memang challenge-nya adalah di penyampainya, bagaimana dia menyampaikan supaya yang audiens ini bisa mengerti sesuai dengan makna yang sesuai dengan meaning yang memang dibayangkan oleh, yang diartikan oleh ini message-nya tuh codingnya sama gitu kan. Jadi kalau gue ngomong A, lo ngertinya A gitu kan intinya. Nah, the really classic part is the more I get into this, the more I read,
kebanyakan tuh memang fokusnya masih selalu di cara seorang menyampaikan sebuah komunikasi, tapi tidak dengan cara seseorang menerima sebuah proses komunikasi gitu. And that's the interesting part because you talked about where can it go wrong gitu kan. There are 100,000 things that can go wrong. Mau itu as simple as the physical things, misalnya kayak kita lagi ngobrol nih kan online, siapa tahu sinyalnya nggak bagus gitu kan, terus kayak keputus-putus. So those are the simple and very obvious on the surface things. But then when you talk about effective communication, it usually means one is the message clear enough, straight to the point enough. Dan kalau memang message-nya secara objektif udah se-short, sedirect itu tanpa muter-muter, tanpa apa namanya, tanpa ada ruang untuk there's no more room for misunderstanding gitu. Tapi audiensnya masih belum menerima, nah di situ tuh jadi complicated-nya. Maksudnya there is as a communicator, we have to be good at both sides. Nggak cuman mendengarkan, nggak cuman memaparkan, tapi mendengarkannya juga penting. Karena kalau kita mau conversation, karena kita ngomongnya skills at work, so I hope it comes into conversations, right? Yes. It comes into two-way communications, presentations. Jadi intinya adalah kalau kita juga udah bisa nih memaparkan. So let's say you technically really proficient atau lo seorang profesional di bidang ini gitu misalnya. Tapi satu lo hanya bisa menyampaikan sedemikian rupa. And people will have questions, people will have opinions gitu kan. Nah sekarang the biggest challenge itu gimana lo menjawab baliknya ini gitu. So it's like for me it's the next level thing that people need to think about is gimana kita mencerna informasi yang kita dapat, atau ketika kita berkomunikasi sama seseorang, kita tuh berkomunikasinya seperti apa sih gitu. Karena it's one thing to be really good at menyampaikan sesuatu. Karena menyampaikan sesuatu itu bisa, kalau dalam presentasi misalnya itu bisa scripted, itu bisa kita tulis, itu bisa kita latih, alin gitu kan, apa yang mau kita sampaikan. A lot of sales people do that. They always like, a lot of sales professionals do that. Ya, menghafal dan mengulang-ulang kembali. Tapi gimana caranya di saat nanti ada balik lagi, lu nggak diem. And also di saat lagi balik lagi, lu bisa have a conversation that's very flowing and to the point gitu loh. That's the whole thing sih sebenarnya. So for me, there are 1,000 things that can go wrong. But the question is always, satu hal kita pintar menyampaikan sebuah informasi, tapi kedua hal adalah kita sebagai seorang pendengar atau penerima informasinya itu, kita bagaimana nih? And I think that itu tuh sebenarnya gue juga sebagai seorang yang mungkin merekrut atau mentoring gitu ya, merekrut my juniors or whatever, gue juga ngelihat itu banget gitu loh. So that is actually that key point at work that we really need to work on. Kalau menurut gue, kalau menurut lo gimana? Wah, ini gue setuju banget sih kayak gitu, karena berarti tuh memang bukan quotes ya, kayak idioms untuk text to tango tuh benar-benar works juga untuk communications gitu. Dan I totally agree with you nih yang kayak bilang, karena somehow kita tuh kadang terlalu fokus sama gimana kita menyampaikan apa yang kita mau, padahal sebenarnya sebelumnya tuh even kita mungkin siapa tuh belum menangkap pertanyaan yang ditanyakan gitu ya. Jadi somehow message-nya itu nggak nyampe karena ya even kita sendiri nggak nangkep pertanyaannya apa. Betul. That's a very good point. That's actually that's the most major thing that happens all the time. Nggak tahu kenapa di Indonesia, for instance, that happens all the time. Tapi justru this is where our conversation will get very interesting sih menurut gue. Yes. Bener banget. Jadi somehow tuh memang kita lebih harus bisa belajar how to listen more gitu ya daripada communication-nya itu sendiri gitu. Oke. Nah, tadi menyinggung tentang si rekrut Kai. Sebenarnya tuh ya benar banget gitu sebagai seorang HR. Sorry, agak nyangkut suaranya. Oke. Ini gimana nih caranya nih biar nyangkut suaranya nih? Minum air, Vi. Gak apa-apa kok. Oke, jadi tadi aku mau menyinggung dikit mengenai rekrutmen Kai gitu, karena
sebagai seorang HR, mau sebagai recruiter, bener banget tadi yang Kai bilang, aku tuh sering banget gregetan gitu, Kai. Gregetan karena sebenarnya aku kalau misalnya on CV, mereka tuh very good talent gitu. Mereka tuh talent yang bagus. Gitu. Tapi sayangnya banyak banget teman-teman gitu, kandidat-kandidat tuh yang nggak bisa menyampaikan atau menceritakan pengalaman yang mereka punya gitu. Atau even mereka sendiri tuh kayaknya jadi nggak bisa menceritakan diri mereka sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya it's a very good point ketika kita bisa menjadi a good storyteller gitu. Karena kan ketika interview most likely memang kita mau lihat cerita kamu nih gitu. Kita mau lihat cerita dari si kandidat gitu. As misal let's say sebagai pencari kerja gitu Kai. How can we do gitu untuk kita at least di Excel gitu biar kita bisa secara nyaman, biar kita bisa lebih enak untuk menceritakan tentang diri kita sendiri gitu, Kai. This is actually a really good question. Kayaknya sih ini udah berapa kali juga sebenarnya terjadi sama gue sih, where I find quite uncomfortable talking about myself gitu karena and it happens everywhere. Maybe mungkin karena dari segi budaya kita hidup di budaya Indonesia yang nggak mengappreciate ketika orang sedang bercerita tentang dirinya sendiri gitu loh. Dan itu tuh sebenarnya udah inbred dari kita kecil tuh seperti itu. Mau ada yang ngomong lu songong, lu sombong, lu ini. Tapi kalau menurut gue sih there's always a humble way of communicating dan storytelling gitu ya. Dengan bahasa, misalnya dengan bahasa yang ya sebenarnya kalau di saat emang udah rekrutmen di tahap itu dan udah punya right untuk benar-benar justru kalau ya mindset itu harus dihilangin karena di saat lo udah dipanggil untuk sebuah interview kata Alfie itu dia udah bilang kalau ya we expect you to tell us your story gitu kan, so you have to be proud of your story. When you're proud of your story, you become passionate about your stories gitu. Karena I've had this communication, I've had this webinar terakhir bareng sama Rumah Millennials gitu kan, seperti omongin kalau misalnya bingung mau ngomongin apa, think about the points about yourself that will make you smile. Jadi di saat lo ngomong, lo cerita tentang ini adalah suatu hal yang bikin mata lo berbinar-binar and you cannot stop talking about it, then you can feel that energy, that lively energy yang pokok, oh ini orang punya passion, oh ini orang punya ini. Jadi sebenarnya it's all about selecting what you're comfortable with sharing gitu di saat lo memang udah harus nih. Karena kan orang udah ngeliat CV lo udah keren, udah gini gitu kan. Dan impact lo juga udah segini rupa gitu kan. So I think you have to represent your CV in a way. Lo sebagai diri lo yang udah berhasil mengachieve ini semua, mestinya lo bangga dong gitu kan, because achieving things that goes onto your CV itu it's a lot of hard work, it's experience. And it's worthy of your time, meaning it's worthy to be told. Nah, sekarang memang bahasanya adalah gimana sih caranya kita bisa mengkomunikasikan ini storytelling ini dengan dengan in a way that's not offensive atau menurut orang gitu kan. Karena banyak orang yang berpikir, wah gue takut kalau gue cerita tentang diri gue sendiri tuh gue dianggap sombong gitu. It's not a trick question in an interview to talk about your impact. It is expected in an interview to talk about your impact. Karena disinilah lo bertemu dengan seseorang yang gak bisa ngejudge lo karena lo ngomongin CV lo yang udah ada di hitam di atas putih. Jadi you don't defend your CV. Karena kalau lo mindsetnya defend your CV, nanti tone-nya defensive. No, that HR person is not there to look down on you, ya kan, Vi? No. That HR person itu pengen kenalan sama lo gitu loh. Jadi kalau buat gue di sebuah interview, tesnya tuh di situ. Apakah lo bisa memulai sebuah conversation dengan seseorang yang belum lo kenal, dengan seseorang yang ini, are you comfortable? Dan di situ communication skills lo tuh
dilihat banget sama seorang recruiter. Jadi correct me if I'm wrong, but it's so true. Di saat lo bisa cerita tentang diri lo sendiri dengan comfortable, dengan gak usah dengan harus tone yang gimana-gimana, dengan ya rata-rata aja, and then you can joke about it, atau mungkin lo bisa cerita dengan goals atau in mind, atau mungkin sangat spesifik dengan lebih bagus lagi kalau bisa merucut dan spesifik gitu kan, sesuai dengan posisi yang lo inginkan, lo bisa kontributnya gimana gitu kan. So it's a test of how you communicate gitu, or the thought behind your communication sebenarnya. Effective communication skills itu it's the thought behind your communication yang juga dapat disalurkan dengan efektif gitu. So I think that's it. Kalau sebagai pekerja, kalau menurut gue, it's the thought that matters. And kalau misalnya nervous atau apa gitu, lo harus, the point about communicating at work is, lo bakal bertemu dengan orang-orang yang lo nggak kenal sama sekali, dan lo harus mulai conversation, lo harus bisa negosiasi dengan orang yang belum pernah lo ketemu sama sekali, dan belum tentu dia background-nya sama-sama lo, tapi gimana caranya you find that common ground. So, the first step itu di tesnya tuh biasanya di saat interview itu gitu loh. So the recruiters will see or will not see that skill in you. Kalau sama gini, jadi pemikirannya kayak gini nih guys. Correct me if I'm wrong ya, Vi. Bener nggak nih? I've never actually done a recruiting process like sebagai HR ya, tapi cuman kayak sebagai senior level or whatever. Tapi gue sih ngeliatnya gini, kalau dia sama gue aja belum bisa berkomunikasi, gimana nanti kalau gue lepas ini anak atau ini pekerja, ini somebody untuk bisa ngelakuin tasknya yang mungkin harus bertemu dengan banyak orang, yang mungkin harus negotiate on table or it comes to a certain level, because these are the things that are quite hard to train if you do not practice. Gitu. Kalau menurut gue ya, because you just need to practice it. You just really have to. Agree banget. Aku setuju banget sih Kai sama yang terakhir itu, bahwa kita emang harus practice gitu, karena kemarin pun di career date yang ketika aku ngebahas tentang interview, I always say gitu, maksudnya somehow tuh jangan takut untuk gagal interview gitu, karena sebenarnya kita tuh semakin sering kita interview, somehow on the good point, kita tuh akan semakin terlatih gitu untuk bisa ketemu orang, untuk bisa ketemu berbagai macam industri yang mungkin background-nya juga berbeda-beda gitu, si HR atau hiring manajernya gitu. Tapi at some point on the other side, mungkin bisa juga di-assess lagi gitu, kenapa mungkin kita bisa harus sampai berkali-kali interview, mungkin memang ada cara komunikasinya yang salah, atau mungkin memang posisinya yang memang belum pas gitu, belum suitable. Tapi I don't know, like aku nggak ngerti sih kayak kita baru setengah jam ngomong, tapi menurutku banyak banget yang udah bisa kita highlight dari pembicaraan kali ini. I think the way you say, kita tuh we need to be humbly proud of ourselves gitu. Itu apa ya? Aku sampai kayak out of words gitu, kayak itu keren banget gitu, karena somehow itu akan susah-susah gampang gitu kan, gimana cara kita bisa proud of ourselves tapi nggak sombong gitu, jadi humbly proud. Okay, that's the thing that we really need to work on gitu, si humbly proud. I think that's gonna be a key as well ya kayak gitu, untuk bisa menceritakan tentang diri kita. That's very good point Kai. Nah, terus tadi Kai juga sempat mention gitu kan, bahwa memang kita tuh di dunia ini gitu, atau di kerjaan, atau di kampus, di karir kita, itu pasti sering banget ketemu sama orang yang kita belum kenal gitu. Atau mungkin sering banget kita berada dalam posisi yang sebenarnya tuh nggak bisa kita duga gitu Kai gitu. Jadi kadang tuh, misalnya nih, let's say I'm a salesperson gitu, atau mungkin aku seorang customer service gitu. Kadang banyak banget situasi tertentu yang menuntut kita tuh untuk bisa memberikan jawaban diplomatis gitu, atau mungkin ketika ada orang yang komplain gitu, kita juga harus bisa tetap calm gitu, bisa tetap tetap bisa menyampaikan message gitu dengan baik gitu, walaupun kita dalam in a very high pressure situations gitu. Gimana sih Kai? Contohnya karena I believe nih kalau misalkan jadi announcer gitu, kayak pasti banyak banget dong hal-hal yang tiba-tiba changing sana sini gitu, berubah in instance gitu kan. Boleh dong Kai di-share gitu, how can you overcome with things that you cannot uncertainty expect? Uncertainty. Okay.
there's a really simple technique to that, and this is the make or break for every communicator, and this is in every, menurut gue sih ini sekarang udah basic skill yang menurut gue penting banget. Nah, akhir-akhir ini nih jadi pembahasan gue yang sering banget gue bahas di setiap webinar atau mungkin lagi ngobrol sama Taufan. Hai Taufan, lagi juga online nih dia. Terakhir di di golden hour-nya dia juga. It's basically what a lot of people say mindful communication. It's you detach yourself from your emotions to see everything and be aware objectively gitu loh. Karena ini nih, apalagi di saat kita harus menerima kritik nih ya, ini kan bentuknya berarti kan mungkin satu komunikasi yang belum tentu comfortable ya. It's not necessarily positive communication. It could be something that ini gitu kan. To be honest, kalau menurut gue, mindful communication is so important because being mindful simply means that you are detached of your emotions. Jadi di saat lo bisa memfilter apa sih sebenarnya maksudnya gitu kok. So when you listen, when you're really listening, this is really important to give when you're listening to give a response, your mindset itu udah kayak I have to respond quickly gitu loh. Because a lot of people seem to think that a fast response will do justice gitu kan. Padahal kalau memang itu udah suatu hal yang lebih kompleks, a conversation that's a lot more complex, why should you be afraid to take your time to respond? Karena lo harus benar-benar bisa mencerna sebuah pertanyaan atau sebuah statement untuk bisa memberikan pertanyaan balik atau misalnya whether it's necessary or not to give a statement dan segala macam. So for me, mindful communication becomes very very important karena di situ filternya, gitu loh. Filter that one way gitu. Karena di saat lo mungkin when you're facing uncertainty and you're used to it, you're very flexible, you're used to it, it just becomes practice gitu loh. Tapi satu hal sih, that mindful communication is very very important. When you're being mindful, you're just being aware of the exact moment and everything that's happening. Jadi lo juga bisa menempatkan diri dalam persepsi orang tersebut, so you know how to kind of respond to it. Because when you're giving a response, when you're communicating, this is actually something that I just learned in one of my classes recently. Sebenarnya I heard this lecture a while ago, tapi di kelas gue baru aja diulang banget nih hari ini. Kalau when you're communicating, you want that person to be heard, you want that person to feel understood, you want that person selayaknya lo juga pengen dimengerti juga kan. So how do you show these things gitu kan when you're having a conversation, meskipun itu juga yang dibahas itu bukan satu hal yang upbeat atau hal yang positif pada saat itu, tapi memang harus diomongin gitu kan. Uncertainty happens all the time, and when you're put in that uncertain situations, a lot of times we have this wall build up automatically gitu loh. So it's because a lot of the time when we're faced with uncertainty, kita jadi survival mode, fight or flight mode gitu kan. Jadi kita kadang-kadang suka nggak sadar kalau tiba-tiba kita suka cablak, suka cepet gitu, and without actually thinking about what we're going to say or what we just understood gitu. And that's dan kayak misalnya kalau misalnya you doing TOEFL or IELTS test, they do reading comprehension, right? Then I hear a lot of statistics that a lot of us actually fail most here in their reading and comprehension for that exact reason gitu. Bagaimana kita mencerna informasinya dulu sebelum kita ini lagi gitu. So the biggest point is when you're communicating, mau itu satu hal yang dalam sebuah situasi yang uncertain apapun, gimana caranya kita bisa nge-train mindset kita tuh calm and always calm and mindful and being, you're just aware of that situation. You're aware that when you come into a professional conversation, conversation itu nggak akan selalu enak gitu. Pasti ada aja yang diomongin gitu kan. Itu nggak akan selalu enak. You're already aware, you're already prepared. Now, how do you deal with it? How do you want to sound gitu kok? Apakah lo sebagai communicator yang efektif nggak akan mendengarkan atau respon apa yang lo akan berikan gitu kan? Those are the big questions, and actually I think
the biggest points yang paling penting sih sebenarnya untuk selalu kita ingat gitu sebenarnya. How we respond is just as important as how we're listening gitu kan. It's all a part of it. I see. Wow. Oh, another keynote banget nih gitu. Mindful communication. Jadi even communication pun itu ada konsepnya dan we can take a side first gitu ya kayak oke, Yes. gitu. Kalau misalnya there's gonna be too much information, oke, take a side dulu bentar gitu. Dan even take our time untuk pikirin dulu dan baru respon gitu. Daripada kita udah respon balik, tapi sebenarnya jadinya mungkin message-nya tidak menjawab dari apa yang mereka sampaikan gitu ya kayak. Yep. Oke, kalau ini just wondering nih kayak, I believe that you have got lots of experience on that. Boleh nggak diceritain Kai? Ada nggak sih satu pengalaman Kai gitu yang that the like mungkin kayak one of memorable one yang memang sampai akhir harusnya you need to apply this kind of mindful communications gitu. Okay, there were a lot of it, but most recently gitu mungkin kali ya. Di saat mungkin gue selalu gue mendapat bukan kritik sih, jadi ceritanya ya kritik juga sih, but somebody was I was trying to make a point in a professional conversation gitu kan. I was trying to make a point. Kemudian di saat gue mendapat bukan kritik tapi respons yang menurut gue juga sangat cepat gitu kan ya kayak you know the kind of defensive response from somebody. Terus emang itu agak pedas sih sebenarnya gitu kayak. So this is what happens is when you are in a professional setting and your emotions come into place, that's I think where you will lose in that, whether it's a negotiation, whether it's anything atau gimana gitu. Jadi karena waktu itu gue akhirnya jadi nenangin orang bawaannya gitu loh. Karena and this happens all the time, especially when you go into a place where you're at executive level, senior management, dan lo harus menyampaikan beberapa hal, presentasi, oke, SOP-nya begini, pasti ada aja gitu, defensive atau mungkin there's going to be some contra, and that's the whole point gitu kan. If there's any opinions against it, we here to discuss it gitu segala macam. Tapi kalau yang bikin gue cukup ini adalah ini orang kayaknya baper nih gitu kan. And it's a quick response, and how I dealt with it was jadinya I was like, okay, I'm trying to put myself in your perspective. If you could tell me bagaimana menurut lo efeknya gini. So buat gue sendiri, I used to be in that position a lot when I was younger. I always felt like I have to defend myself gitu kan. I have to defend my opinion. I have to defend ini gitu kan. But going through life, going through a lot of interviews with a lot of different kind of people, mau itu artis yang kadang-kadang suka nggak responsif lah, atau borderline disrespectful, atau memang orangnya kayak gitu. Nah, orang lain mungkin nggak bisa ini kayak gue gitu kan. I've had this interview with this artist, and that was on live Instagram while stay at home. He was in America gitu kan. Memang anaknya sih bawaannya sans gitu-gitu ya. Tapi kayak setelah itu selesai, banyak gitu di grup radio, wah meskipun orangnya agak-agak nggak responsif ya, tapi lo masih kalem dan segala macam. Terus gue cuma bilang gini, ya mungkin orangnya gini-gini kali. So it's you do not let your emotions control your conversations at a professional setting. Gitu. Kalau lo mau, if you want to let your emotions control your conversations, itu cukup di orang-orang terdekat dan curhatan lo aja gitu. Kalau misalnya at a professional settings, I think it's so important to keep your emotions detached. Karena kadang-kadang itu dia gitu loh. When you're not mindful about it, itu bisa jadi noise. So when we're communicating, there's this noise that happens kadang-kadang yang menghambat menghambat feedback ini untuk diterima secara efektif sama audiens kita gitu kan. And emotions can be that one noise that builds a wall. Mungkin keadaan mental kita lagi nggak enak, mungkin karena kita nggak gimana. Itu bisa banget kontrol respons kita gitu loh. So I think it's always important when you're in a professional setting, you keep it professional. Gitu. Karena banyak orang yang berpikir kalau kayaknya kenapa ya begini-begini. No, because you have to differentiate.
between personal matters and professional matters. Because when we're in a professional setting, you cannot take things personal. If you take things personal at a personal setting, itu lo bakal nangis-nangis pulang setiap hari gitu loh. Mind filter lo tuh penting banget. Dan ini tuh kelihatan dari cara lo berkomunikasi di saat interview. Dan recruiters gue tahu juga mencari mental skills yang seperti ini gitu loh. Kayak what is professionalism? That's it. In communication, professional communication at work is bisa ngedetach emosi lo pada saat itu, perasaan lo. Iya sakit kadang-kadang dapat kritik itu nggak enak. Beneran, sumpah beneran nggak enak dapat kritik yang nggak enak. Apalagi kalau lo seorang penyiar, tiba-tiba ada yang nyeletuk ngeritik lo ke WhatsApp, ke radio gitu kan. Tapi lo tetap, the show must go on. You cannot show that you're being affected about it gitu kan. Itu ngelatih gue banget sih, ngelatih professional mas gue banget tuh siaran di saat emosi gue nggak enak banget, tapi orang nggak bisa tahu, nggak boleh sampai tahu kalau gue emosinya lagi nggak enak. Itu ngelatih banget. So it's just a thing, being able to detach your emotions from the critics that you receive. I see. Ini sebenarnya nyambung banget nih kayak sama yang baru gue pelajarin juga di kampus gitu. Jadi karena kan kita sama-sama juga nih kayak lagi kuliah juga gitu. Jadi kebetulan gue juga ada kayak belajar tentang namanya mental labor gitu. Jadi kayak pekerjaan yang memang menuntut kita untuk selalu keep in a very good mental state gitu. Jadi jadi bilang itu emotional labor skills gitu. Jadi we really need to be, berarti sebenarnya ini tuh nyambung banget gitu sama si teori komunikasi juga gitu ya. We really need to be mindful dalam kita berkomunikasi gitu, karena memang that's the consequence gitu untuk walaupun kita lagi kacau gitu, tapi karena pekerjaan ini nuntut kita untuk bisa emotionally stable, dan ya we really need to do that gitu ya kayak. Terus tadi juga kayak sempat mention a little bit gitu ya, karena memang kadang tuh orang kita nggak bisa nggak bisa take control of someone else gitu kan. Orang tuh kadang bisa beda-beda, ada yang ngomongnya harsh, ada yang ngomongnya baik, ada yang ngomongnya nyinyir dan lain sebagainya gitu. Dan ini tuh kalau mungkin yang udah pada kerja kerasa banget, pasti tuh ada aja kayak drama kantor gitu nggak sih, kayak drama kantor tuh pasti nggak bisa kita dari gitu. Biasanya contohnya menghadapi difficult person itu banyak banget, kadang-kadang orang yang emang kita tuh kok kerja sama nggak enak aja gitu. Nah, ada lagi nggak sih Kai gitu, aside from mungkin kita dari sisi kita nih yang be mindful, kita coba take aside dulu, coba hadapinnya masih dengan nicely gitu. Tapi kalau misalnya in terms of in practice gitu dalam berkomunikasi gitu, ada nggak sih Kai yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghadapi teman kantor yang seperti ini gitu, yang being a difficult person, atau mungkin bos kita gitu, kayak bos kita aduh rese banget nih gitu. Apa ya yang bisa kita lakukan kayak gitu in terms of make a good communication with them gitu. You know, that's the hardest part because kita nggak bisa merubah seseorang ya. Karena gue selalu percaya kalau kita mau if we wanna gain respect from somebody, it's not one way thing gitu guys. It doesn't start with itu nggak mulai dengan orang langsung respect sama kita. It's not entitled. We're not entitled to that. Dan ada memang beberapa orang yang memang sulit gitu loh. Kita harus atau mungkin kita harus kenal dia lebih baik lagi, atau kita harus tahu nih caranya gimana supaya dia bisa gain the respect gitu. Dan ini buat gue that's the thing sih. If a person respects you enough, person respects you enough gitu, dia at least for a professional, untuk tetap bisa profesional, dia akan tetap bisa menghargai lo at least on that level. Lo nggak harus suka sama orangnya, tapi langsung ketahuan akhlak profesionalnya itu seperti apa di saat orang itu nggak bisa nge-handle orang gitu loh. So I've had seniors like that before that I never understood. Memang kadang-kadang yang bikin lebih sulit adalah ketika atasan kita yang seperti itu gitu kan, yang rese gitu kan. Tapi kalau menurut gini, on a professional level, and you are the HR expert, correct me if I'm wrong, kita sebenarnya entitled to have a professional conversation dengan atasan kita apabila kita merasa ini udah melampaui batas nih, atau lo harus kasih tahu gue lo sebenarnya maunya apa gitu. Karena kita nggak bisa didiemin gitu terus. Ibaratnya kayak cewek di PHP-in sama cowok gitu kan, yang kita nggak bisa didiemin terus gitu. Tapi
intinya adalah ada bahasanya gitu loh. Ada bahasanya gimana caranya kita harus ngomong. You talked about being more assertive tadi di salah satu poinnya kan. And this just shows how assertive we are di saat kita berkomunikasi atau di saat kita lagi berada di dalam sebuah professional setting gitu kan. Jadi being assertive does not mean lo itu tegas tone-nya. Menurut gue ya. That's what I thought in the beginning, to be fair. I always thought that being assertive meant, okay, I'm the woman in charge, I'm the woman in power, blah, 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 gitu. But you know what? That was ambitious me speaking. Like, young me used to think like that. Tapi sekarang semakin gue kesini, gue semakin berpikir kalau, okay, my assertivity comes from the way I decide, the way I move, the way I communicate, dari bahasa dan tone-nya itu, kalem, straight to the point, that is assertivity. Di saat gue berkomunikasi, dan orang itu langsung kena, oh, kayak itu maksudnya ini dan ini, gitu. Nggak bisa diperdebatkan lagi, that is assertive. Buat gue, itu orang yang asertif, gitu. Asertif adalah, lo mau bilang pendirian boleh, tapi ketika lo asertif tapi ego lo dibawa, itu namanya udah bukan assertif. The same, udah bukan asertif lagi. Karena there's this thing about assertive is you have to be, assertive means you have the power to say no, but you know how to say no. Itu misalnya gitu kan. Kalau asertif itu berarti lo direct dan lo boundaries lo jelas gitu. So and you know this could work both ways in an Indonesian culture style of workplace ya sebenarnya. Karena mungkin orang-orang seperti ini awalnya bisa terlihat sombong, terlihat detached lebih jauh. Tapi jujur gue lebih baik, gue selama ini selalu merasa gue lebih baik merasa seperti itu dibandingin dibandingin orang bisa macam-macam aja gitu sama gue gitu kan. Atau misalnya kayak ya gitu. Respect comes from those kind of things basically. Being assertive is not unfriendly, is not when you put your ego in, everything with an ego is never good. Let's just put it that way. Okay, yes. Karena being assertive tuh mungkin memang satu hal yang harus dimiliki banget gitu kali ya, kayak untuk dalam berkomunikasi sehari-hari gitu. Karena kan we need to convey the message juga gitu. I totally agree with you by like not putting our ego and keep calm, dan bener banget gitu dalam dunia kerja gitu, di dalam karir pasti tuh akan ada professional talk gitu. Jadi ya udah, kita nggak usah baper, kita nggak usah terlalu pikirin kalau misalnya emang bos kita mungkin dapatnya kebetulan adalah yang cukup harsh, be with it, dan gimana cara kita bisa menyampaikan apa yang kita mau gitu. Mungkin kalau gue boleh share juga nih Kai, kalau di psikologi itu ada satu konsep namanya iMessage Kai. Gitu. Mungkin aku nggak tahu apakah communication ada juga atau enggak. Jadi iMessage itu adalah how can we convey our burden gitu. Jadi kayak kalau kita ngerasa ada satu hal yang kita nggak suka, kita tuh bisa menyampaikannya dengan iMessage. iMessage adalah kita convey apa yang kita rasakan tapi dari sisi kita gitu. Jadi misalnya kayak ada nih temen yang kayaknya kok dia kerjaannya nggak ngerjain kerja, maksudnya gimana ya, kayak dia tuh nggak ngerjain kerjaan yang harusnya gitu. Jadi instead of we judge them directly kayak lo tuh nggak ngerjain ya gitu. Jadi si konsep iMessage ini tuh lebih ke Kai misalnya kayak kayaknya I feel gitu, kayaknya aku rasa belum mencapai si target kita yang ini deh gitu. Is it ya nggak sih gitu. Jadi kita sampaikan dari sisi kita dulu gitu. Jadi don't let them be judged gitu. Jadi jangan mulai dari kata lo tuh gitu, tapi mulai dari aku gitu. Aku ngerasa gitu, gue ngerasa gitu. Jadi it's pretty much aligned banget ya kayak gitu dari. It is very aligned because psychology is what makes communication happen. So intinya adalah if we're not gonna go that deep, guys, not today. Karena gue juga baru, because I'm in a class right now that involves a lot of psychology behind communication gitu. Dan di level ini gue juga akan ke bawah nih kalau kita lanjut ngomongin di sini nih. No, but it's true karena gitu. That's why I say mindful communication is so important. Kalau boleh gue share screen ya. Because I just found this slide that I have that I used recently. Oh, nice. See?
So this is basically something that I use, is being aware and being present of everything you say. Ini juga ngejawab pertanyaan Muhammad Aditya Ardiansyah. Kalau lo mau ngomong 100% kalem at all times, itu nggak akan pernah bisa. Tapi what you can do sebelum lo ngomong, you wanna be the person who thinks about what you communicate. Ya lo bisa lihat ini gitu loh. You wait, when you wait, you think, why am I talking? Lo ngomongnya apa? Dan is what you're saying true? Is it helpful, informative, necessary? Dan is it kind? Okay, guys? Being mindful is also lo sangat mengerti dan bisa menempatkan diri lo dalam berbagai macam perspektif gitu loh. Tidak hanya dalam perspektif lo sendiri. And that is, I think, the most important, because kalau kita udah kebawa emosi, kadang-kadang kita lupa kalau dunia ini perspektifnya lebih dari hanya dunia kita sendiri gitu loh. True. So, that's, I think, the most important part. Karena kita nggak pernah tahu whatever happens at home gitu kan, atau gimana. So it is true that it is so important for us to be able to for us to be able to communicate mindfully, apapun gitu. Itu bisa dalam presentasi, bisa dalam ini. Because I read in a article di Harvard Business Review recently, dalam salah satu buku mereka tentang emotional intelligence, ada artikel mereka yang di mindfulness katanya. And this is a minority that speaks with mindfulness. Waktu itu specifically mereka ngambil example-nya women. Women who communicate mindfully are more effective, responsnya lebih efektif dibandingkan hanya mencari respect saja gitu loh. So when you communicate mindfully, dari tata bahasanya juga udah ketahuan kalau you know that there are different perspectives in the world gitu. Dan menurut gue kalau mindset lo udah di situ, otomatis lo akan memikirkan bahasa yang tepat untuk bisa mengkomunikasikan itu secara tidak langsung sih. And I think that's what the most important part is, that ya itu gitu loh. Communication means people want to feel seen, feel heard. Itu aja gitu loh. I see. That's berarti memang bener ya, kayak think before we speak gitu kali ya, kayak jadi kita harus pikir dulu nih yang kita omongin tuh ya benar nggak ya gitu, apakah informatif. Yang penting tuh si kind itu sih, jadi jangan sampai malah kita bisa jadi someone yang malah being harsh to other gitu. That's okay, wait and think. That's another good point, Kai. It's a very nice one. Dan buat gue gini, kalaupun lo punya atasan yang seperti itu, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran buat kita to do things better whenever we get to that position. Gitu. I see. Ya betul. Jadi kita malah juga bisa harus menempatkan diri kita. Mungkin sebenarnya si atasan itu juga lagi in a very high pressure gitu kali ya, kayak. Jadi kayak sampai mereka tuh bisa kayak gitu agak harsh ke kita, mungkin dia juga lagi pusing gitu, karena I believe semakin di atas kan pasti akan of course nggak semakin mudah gitu ya untuk berada di posisi tersebut. Asih. Oke. Nah, terus ini kemarin tuh sempat ada yang pertanyaan nih Kai ke gue gitu. Karena kan kalau kita ngomongin dunia kerja di kampus banget kita present gitu, jadi presentasi nih. Dan kadang tuh kalau presentasi di depan atasan, di depan klien, apalagi mungkin kalau presentasi di depan C-level gitu, yang emang benar-benar levelnya udah tinggi dan kita kayak ngerasa kita jauh banget nih gitu. Itu tuh sering banget membuat kita panik sama membuat kita takut gitu. Sebenarnya kalau dari sisi either communications atau from your experience, apa sih yang bisa membuat kita tuh lebih siap untuk menyampaikan ide dalam presentasi atau suatu meeting gitu, let's say? You are talking about confidence ya. So, sebenarnya gini, untuk bisa menjadi communicator yang efektif, it comes down to working on yourself first, because you, at the end of the day, lo nggak bisa menutupi kekurangan-kekurangan lo sejauh itu di saat lo berkomunikasi atau di saat lo nggak mindful gitu loh. Karena the one thing that saves you when you're mindful is, ini just one part before we go back to confidence. The one thing that saves you when you're mindful is your mind is detached from your emotions and from what you have to do. Jadi lo bisa selektif ini. Oke, ini gue matiin dulu
pokoknya emosi ini gue matiin dulu, gue mau fokus ke sini. Di saat you don't have that power or you don't train yourself to be that way, itu juga akan menjadi salah satu faktor. Tapi sekalian ya, gue share screen lagi. I want to talk a little bit about confidence because that's what we're here, what this particular question is about. Here, where does confidence actually come from? Itu kalau menurut lo itu dari faktor internal, dari diri lo sendiri, atau external factors? I think you really have to think about where that confidence come from. Karena kalau di saat lo berkomunikasi gitu kan, ini sama kayak lo lagi datang ke interview, because confidence is basically, ya lo membawa confidence ya kan. I'm trying not to answer this question for you because you have to figure out where your confidence comes from at this moment in time gitu. Jadi sengaja aku nggak mau ngejawab pertanyaan ini karena teman-teman mungkin juga bisa self-reflect saat ini confidence saya ini datang dari mana, datang dari dalam atau datang dari validasi luar gitu kan. Now, the scariest part for me personally is when my confidence datang dari validasi luar. Karena di saat misalnya gue sebagai MC, gue sebagai radio announcer, gue menunggu validasi dari luar. Kalau validasinya nggak bagus, pasti gue kena banget dong. Ya nggak sih? But when my confidence comes from myself within, it's from all the hard work I've put in, dari semua yang udah gue alami, perjalanan hidup gue, dan segala macam, semua pengalaman gue, professional or not, dan gue percaya dan confidence gue datang dari dalam. That's what scares other people, karena no matter what they say, it's not gonna affect you. Nah, ini benar banget di saat kita mau berkomunikasi atau di saat kita mau presentasi. Karena kadang-kadang kita kalau presentasi itu suka takut sama respons orang, ya kan? Iya. Lo harus tahu dulu nih, lo nervousnya kenapa sih sebenarnya? Is it karena lo nggak tahu sama materi lo? Atau is it karena lo takut orang itu nggak responsif sama lo gitu loh. Karena kalau lo takut orang nggak responsif sama lo, my first advice is gonna be shut that thought out of your head. Because that is secondary. Yang paling penting adalah lo sebisa mungkin udah tahu materinya, you've thought about how to communicate it mindfully and effectively. Karena dengan mindful kan udah tersaring apa yang necessary, apa yang enggak. Tadi diagramnya masih ingat kan? What is necessary, what's helpful, is it informative, is it kind. Pokoknya sebelum lo melakukan any kind of communication itu dibiasain. Dan itu nanti confidence-nya akan datang sendiri. Karena di saat lo berkomunikasi seperti itu, the questions become less personalized, but more directed ke apa yang benar-benar lo sampein tadi, gitu. I see. Okay, this is very good. Jadi sebenarnya tuh ibarat kalau kita perang, we really need to know our enemy first, gitu ya. Jadi untuk bisa pede itu kita harus tahu dulu apa sih yang kita takutin. Either respon orang, atau sebenarnya mungkin yang kita takutin adalah diri kita sendiri karena kita belum siap sama materinya. Betul. Gitu ya kayak. Betul. Nah, kalau itu memang hal yang lo takutin, nah sebaiknya berarti ya for a reason, kalau memang yang lo takutin adalah hal yang di luar dari diri lo sendiri, menurut gue that's manageable. Your mind can manage that. Tapi di saat kalau kita lalai, kita memang nggak prepare, nah itu beda lagi gitu loh. Ya. Itu namanya bukan confident, tapi berani mati ya. Berani mati, bener. That's right. Oke, jadi it's another point, guys. Jadi ya, kalau misalkan tadi, apalagi ini temanku juga yang kemarin nanya, lagi nonton nih, gitu. Jadi, kalau misalkan memang mau ada presentasi gitu, terus kita takut, ya we need to know dulu kenapa kita takut, jadi bisa tahu gimana caranya kita at least meminimalisir ketakutan kita. Alright. That's a very good. Know our enemy first. Nah, terus kayak ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir dari gue nih, gitu sebelum kita nanti coba jawab pertanyaan, kan tadi udah ada beberapa pertanyaan tuh di kolom chat. Nah, sebenarnya kan gini, kayak tadi mungkin kayak juga sempat bilang bahwa you're kinda have a not the constant kayak ini cukup
berkecimpung di dunia yang diverse and inclusive gitu. Dan I believe lingkungan kita pun sekarang kan juga udah sangat diverse and inclusive ya, apalagi kalau misalkan teman-teman nih mau masuk ke dunia company yang multinational, let's say gitu. Yang kita hadapin tuh bukan cuman beda orang, beda lo misalnya orang Betawi, Jawa, Sunda, tapi bisa juga beda negara, or even kayak teman-teman yang memang background itu sangat amat berbeda gitu dari sudut pandang negara, warga negara, mungkin agama, politics, and so gitu. Jadi emang banyak banget. Nah, dan somehow juga perbedaan itu kan memang membawa gaya berkomunikasi yang berbeda-beda juga gitu ya kayak. Yes. Nah, how can we as an individu gitu untuk bisa terampil dalam berkomunikasi di dunia yang penuh keberagaman ini gitu, di dunia yang penuh yang sangat diverse dan inclusive. How can you give us like some tips on it? You know, my very first tip is to feel equal is the most important thing. Karena gue merasa di saat kita berkomunikasi dan kita tidak bisa menempatkan diri di apa ya di setara gitu kan, itu akan ngaruh juga sama mindset kita gitu loh. This is a professional example. I used to work in a German NGO. Dan karena gue besar di Jerman, gue terbiasa sama orang-orang bule, let's say, dan gue juga bisa bahasa mereka gitu kan. Let's say, this is an example ya. An example-nya adalah gini, di kantor itu banyak orang Indonesia juga yang kerja di situ. Dan ada beberapa orang Indonesia yang juga terbiasa di luar, atau juga terbiasa dengan orang Jerman, atau ada juga yang enggak. Nah, di kantor ini kerasa banget orang bule sama orang bule, orang Indonesia sama orang Indonesia gitu kan. Dan ini terbiasa di Indonesia biasa seperti ini. Yeah. Ada orang Indonesia yang seperti gue sama mungkin beberapa teman gue yang bisa nyambung sama orang-orang bule ini. Karena ya memang I grew up with people like that gitu kan. Jadi gue mata gue orang-orang seperti ini tuh bukan orang-orang yang wow atau gimana banget gitu loh. Nah, that's one thing that I realized is important is because in every conversation, mau kita posisinya di atas atau mau kita posisinya di bawah, kita kalau sedang berkomunikasi itu harus bisa menempatkan mindset dan diri kita setara dengan mereka. Okay. If you are in a higher position, berarti lo lebih humble, lo bisa menempatkan diri setara sama junior lo. Kalau lo di atas, berarti lo harus bisa menempatkan diri setara dengan senior lo, yaitu respectfully, you understand their weight, you understand their responsibilities, dan lo tahu nggak semena-mena, atasan gue tuh cuma gini aja, dia cuma gini-gini aja. Lo jangan salah. Kenapa di atasan lo, mestinya responsibility dia itu lebih banyak dari lo. Dia responsibility scope-nya lebih besar dari lo. Dia punya tim yang lebih besar dari lo, karena lo termasuk dalam timnya dia. Ngerti kan maksud gue? So he or she's got a lot more to deal with. Or if you're conversing with a man, for instance, and this is like the hot topic right now, inclusion kan. Kenapa banyak teman-teman cewek gue selalu merasa, kenapa sih lo kayaknya kalau ngobrol sama cowok tuh gampang banget gitu. Respect is earned. And I say it again, respect is earned. You're not entitled of respect. Dan ini true apalagi kalau kita berkomunikasi dengan budaya yang berbeda sekali dengan kita ya. Gimana kita juga menunjukkan kalau kita itu setara dan humble, ingin mendengarkan mereka gitu. Karena when we're communicating, it's not just about us saying what we want to say, tapi at least salah satu party dari kedua converser ini harus bisa menempatkan diri dalam posisi, okay, I'm the one that's going to listen to you, what do you have to tell me? Then there's a way, and we can go into this even further technically later. Tapi kayak gue baru aja baca buku kuliah, buku bahasan materi gitu kan buat kuliah. It's like hostage negotiation situation, di mana gimana caranya lo bisa menyampaikan secara tidak langsung sama orang ini kalau oh ya gue benar-benar mencerna dan gue benar-benar mendengarkan what you have to say in a humble way gitu loh. Dan kita di sini untuk mencari sebuah solusi and possibly always think about the win-win situation gitu kan karena katanya. So the mindset you have to have is ilangin mindset takut sama uncertainty, satu. Ilangin mindset
takut sama yang namanya beda, takut sama respons yang beda, takut sama cara komunikasi yang beda. Karena lo akan bertemu orang-orang, apalagi di dunia globalisasi kayak sekarang, and there are apparently no borders now setelah COVID-19, semuanya via Zoom kan. Ilangin mindset itu gitu loh. If you have an opportunity untuk bisa bergaul sama orang dengan perspektif yang berbeda dengan lo, take that opportunity. Karena kalau akhirnya lo takut dan lo hanya di dalam comfort zone lo nggak akan bisa. You cannot know or how far your horizons reach gitu kan misalnya. Kayak that's actually the most important. Lo nggak bisa bilang langsung inklusif kalau nggak pernah benar-benar merasakan dalam posisi di mana lo nggak yang atau dalam posisi minoritas. Yeah, minority. So you just have to be able to spread your wings and be confident in spreading your wings. Kayak kalau misalnya dalam segi profesionalnya ya, dalam segi profesional banyak kritik kenapa orang Indonesia itu SDM-nya susah nih untuk keluar, atau kalaupun di luar pasti ada ina itunya gitu kan, ada aja gitu kan, atau the ones who make it nanti pulang akhirnya dijadiin katanya sombong gitu. No, because they're trained to see the world differently now gitu, and I hope you get to see that world as well, karena bukan perihal itu sih, lo harus bisa jadi jembatan aja gitu intinya, karena you're going to be, especially buat lo yang pengen kuliah di luar negeri, pengen kerja di multinasional yang akan ketemu dengan berbagai macam colleagues, atau bahkan lo pengen kerja di luar negeri, kan apalagi itu gitu, lo harus mikirin budaya orang lain juga. Kalau menurut gue sih, if something feels uncomfortable, jangan langsung ngumpet gitu loh. Have the confidence. Karena apalagi kalau ini di setting profesional. Lo udah di-hire sama ini multinational company. Berarti lo punya CV yang udah memadai dan HR-nya udah percaya lo bisa. So you've got nothing to lose. You've no reason to be defensive about your skills. You have no reasons to be merasa dikucilkan cuman karena lo minoritas. Don't take things personally gitu kan. Kayak hal-hal seperti itu gitu loh. You'd be surprised of what limiting beliefs, and I say these limiting beliefs can stop you from communicating and especially achieving your goals gitu loh. Dan if your goal is to communicate effectively dan bisa berkomunikasi sama siapapun setara, you want to start listing all these things gitu. That's what I did actually just recently. Gue kayak setiap 6 bulan atau setiap berapa bulan, I try to think of limiting beliefs that I have. Kayak mungkin gak sih ada beberapa hal yang sekarang gue pikirin hinder gue, atau hal yang hinder percayaan diri gue. We're only human, nobody's perfect. Cuman how do we work on ourselves itu constant reminder aja kan gitu. So, get rid of these limiting beliefs, karena biasanya limiting beliefs ini juga akan affect cara kita berkomunikasi sama apalagi sama orang-orang yang berbeda dari kita gitu. Yes, agree banget. Agree. Hello? Feel equal. Oops. Hello? Okay. Agak patchy. Yeah, I'm patchy. Yeah. Okay, I'm back. Okay. Yeah, I'm back. Okay. Jadi emang kuncinya adalah feel equal, respect is earned, dan mungkin kayak we really need to feel ini kali ya, kayak when I'm okay, then you're okay gitu. Jadi harus win-win gitu. We need to be both okay in the both sides gitu ya, kayak I see. It's a very interesting things because like bener banget kali ini sekarang kita juga udah nggak terbatas gitu, kayak sekarang kayak di Jakarta ya, kayak lagi di Jakarta. Ya, Where are you di now? Jakarta. Ya, sorry? Where are you now? Gue lagi di Manchester. Masih kayak kamu masih di sana ya? Iya, balik. Jadi we kind of like 12,000 kilometer away, tapi ya udah still be connected gitu. Sebenarnya agak-agak thanks to corona juga ya kadang-kadang ya kalau kayak gini tuh. Benar. There's one thing that we can grateful about this pandemic adalah memang limitless communication sekarang gitu. Oke, ini udah ada beberapa teman-teman yang nanya nih, Kai. Kita coba jawab juga kali ya gitu untuk pertanyaannya. Tadi Aditya udah sempat kita singgung, berarti ya Aditya ya. We can try to
do the wait and think gitu, why I'm thinking, and then kita check what I'm saying is whether it's true, helpful, informative. Aku juga sambil nyontek kan tadi nyatet nih, informative dan kind gitu. Yeah. Jadi mudah-mudahan Aditya sudah terjawab. Nah, terus ini mungkin akan lebih spesifik nih, kayak pertanyaan dari Carmila. Kalau misalnya katanya mendapatkan komentar pedas nan menohok dari atasan, aduh, kayaknya ini banget gitu, pedas dan nan menohok. Ada nggak sih contoh respon dalam bentuk kalimat gitu? Jadi biar kita bisa kira-kira mungkin bisa jadi contoh kali ya Kai gitu, atau bisa kita coba ya latih pelan-pelan gitu, kira-kira bentuk kalimatnya seperti apa sih Kai gitu yang bisa kita coba refer to gitu. Itu sebenarnya agak sedikit sulit ya, karena kalau biasanya kritik menohok itu biasanya it's a sign kesadaran atasan kita itu batasnya seperti apa, dan kita juga nih sebenarnya kalau udah ada yang panas, agak sulit kalau kita nanti defensif dan kita ikut marah juga. It's not even a matter of posisi atau human rights itu gimana. Kalau menurut gue gini sih, kalau gue biasanya kalau dari atasan gue dapat gue dapat kritik atau yang menohok, gue diem. Maksudnya, okay, I'm listening to you, okay. Tapi gue nanti balasnya gini, oke, boleh nggak kira-kira dijelasin kekurangannya di mana dan segala macam, dengan kalem aja gitu. Karena nanti dia mendengar kalau oke, pokoknya dia udah tangkap ini negatif. Mungkin dia nanti akan merasa sedikit bersalah karena lo menjawab dengan kalem, oke, boleh nggak dijelasin kesalahannya di mana atau gimana. Oke. Kalau gue sama atasan gue lebih suka, gue sebagai bawahan, lo sebagai bawahan juga sebenarnya punya right untuk ini, correct me if I'm wrong ya, HR expert. Lo bisa mempunyai atau membuat sebuah perjanjian informal sama atasan lo untuk selalu open review on time to time untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi. Karena biasanya hal-hal ini terjadi after repeated mistakes, dia mulai gedek terus biar gitu kan. Kalau misalnya lo punya perjanjian informal sama atasan lo, lo bisa bilang, ya kalau gue kan misalnya manggil bos gue Kak nih gitu kan, kayak ya Kak, kalau misalnya ada apa-apa langsung hubungin aja ya, aku langsung dikasih tahu gini gitu kan. Okay. So when reviews come more regularly, akan mengurangi insiden-insiden seperti ini gitu. Dan banyak memang atasan-atasan sekarang yang belum sadar juga kalau reviews itu bisa dikasih regularly. Gitu loh. Kayak and I think that's a more efficient way to be a leader is if you constantly mentor your juniors to become better and better. Jadi di saat udah ada mistake, coba deh kamu lihat ini gitu ya, misalnya kayak gitu. Tapi itu batas kesadaran atasan kita ya. Tapi kalau menurut gue cara kita sebagai bawahan menjawab seperti itu, memproses hal seperti itu, prosesnya jangan apa-apa. It's work. Never take things personally. If you take things personally, you're gonna cry every single day. Cry yourself every single day to sleep gitu lah. Kan belum tentu kita dapat atasan yang ideal dan yang baik dan yang oke dan yang nyambung banget gitu kan. So I think jawablah dengan calm. Oke, kesalahannya di mana? Kalau gue bisa memperbaiki gini. That's why I always say when we have a conversation, selalu cari solusi, selalu cari win-win situation. Kalau lo sedang ngobrol untuk ngejatuhin satu sama lain, untuk itu your ego is in the way, lo nggak akan pernah kemana-mana. Ada juga lo cuma nyakitin hati orang kok gitu lah. Jadi be mindful with your communication. That's all I'm saying. And how we counter that back is to show that I'm at this place, so you cannot mess with me on that level gitu lah. Ngerti nggak? That's how assertive you can be as well. Jadi sebenarnya kalau disimpulin tuh sebenarnya kayak bisa ada dua cara ya. Selain dari react dengan kita being open minded atas kritiknya, atau bisa juga dengan preventif gitu, dengan cara kita ya open aja di awal gitu, walaupun mungkin bos kita ini tidak ngasih kita feedback, kita ask feedback duluan gitu, tanya feedback duluan, jadi nggak nunggu sampai mereka blar gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi ada dua hal tuh, bisa preventifnya sama reaktifnya gimana untuk menghadapi bos-bos. Nah, ini juga mungkin bisa ngejawab pertanyaan dari Grace gitu ya.
yang how to deal with toxic person gitu that we don't like. Mungkin ini juga menurutku cukup relate ya gitu, karena ya a toxic person itu juga pasti kan tetap manusia gitu, tetap individu yang juga bisa ajak ngobrol sebetulnya gitu ya, Kai. Correct me if I'm wrong nih, Kai. Yes, no, you're totally right because gue juga sering banget kok bertemu dengan orang-orang yang banyak bilang toxic dan segala macam, tapi buat orang lain gitu. Kalau buat gue sendiri, akhirnya gue menanggapinya, no, I get his story. Yeah. Sometimes kita terlalu cepat untuk ngejudge kenapa seorang ini itu toxic gitu. Dan ini tuh sebenarnya that's a part of growth, that's a part of self growth that we need to go through. Karena kalau kita udah terbiasa with mindful communication, being mindful, sadar gitu, kita akan otomatis bisa menempatkan diri kita dalam perspektifnya dia. Kalau he's just a human being, maybe dia lagi ngurusin apa, bukan toxic positivity di segi kita juga, cuman kayak this is a professional setting anyway. Kalau kita udah ngomong suka nggak suka, itu udah baper, itu udah akan berat. Ke kantor akan berat kalau udah ngomongin suka nggak suka. Makanya gue termasuk orang yang nggak pernah berani ngomong gue nggak suka sama lo gitu. Karena gue merasa everybody has a story. I've been in a place where people don't like me and judge me so quickly yang kayak gitu. So I don't want to be in that position. I promise myself I will not be in that position gitu loh. You have to give a person a chance to tell their story. Kalau memang lo merasa nggak suka sama dia. Dan ini tuh sebenarnya satu hal yang kita harus ubah dari budaya kita menurut gue untuk kita bisa berkiprah di dunia manapun, for us to be adaptable, because when we talk about personal stuff, I don't like you, you don't like me, it's kind of difficult. Kita kadang-kadang kalau menurut gue ya, maksudnya iya mungkin iya gue nggak suka aja, mungkin bahasanya mungkin jangan nggak suka kali ya. Mungkin lu bisa mulai merubah bahasanya dengan, aduh gue gak ngerti sama dia. At least kalau lo ngomong, gue gak ngerti sama dia, apa nih yang harus gue ngerti dari dia? Gitu. Iya, betul. I message lagi ya sebenarnya. Exactly, I message sebenarnya gitu. Karena menurut gue kalau bahasanya udah kayak gitu, lo akan bertemu dengan orang yang jauh lebih kompleks lagi, dan itu akan, apalagi di saat mungkin lo nyanyi di dalam hal seperti, di dalam posisi orang itu, yang gak dimengerti sama orang lain, lo nanti mungkin akan ngerasain juga, aduh gue gak bisa juga nih, gitu loh. Kayak there's always a story behind everybody's actions or reactions, so you just have to be aware of it, that's all. Agree. Nah, ini mungkin juga menjawab pertanyaannya Kevin dari Jambi, karena tadi pertanyaannya gimana kita bisa menghadapi orang yang membawa hal pribadi ke dalam tim gitu, tapi sebenarnya kita mau ngomong nggak enak. Ya mungkin ini tadi udah dijawab nih sama Kai gitu. That's fine gitu. Coba aja kita ngertiin lagi. Mungkin tadi Kevin bisa coba approach personal juga gitu, karena mungkin kalau di tim itu terlalu profesional, try to approach him or her personally. Siapa tahu mungkin malah kita bisa bantu, ya nggak sih Kai? Betul. Ya. Mungkin mereka juga need help sebetulnya gitu. Why don't we try to talk? Kayak let's say, jadi kita juga bisa kasih tahu ke orang ini bahwa ya udah nih, kalau mau ngomong pribadi kita bisa melipir dulu nih gitu, kita bisa ngomonginnya as a friend, bukan as a personal. Oke. Nah, jadi mungkin Kevin mudah-mudahan tadi menjawabnya, karena most likely agak relate one another pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kai, apa sih kunci kesuksesan dalam berkomunikasi atau menjawab pertanyaan saat interview magang? Oke. Mungkin dari Kai, aku dari sisi rekruternya, I can try to add on some points. Oke, gue dari sisi interviewee-nya ya. Interviewnya, ya betul. Ini satu hal yang pasti bikin recruiter greget banget. Kalau ditanya, jawabannya kagak nyambung. Itu paling penting. Iya kan? Iya bener kan? It's true. Dan ini terjadi at all levels, and it frustrates me so much, guys. Kayak di saat negosiasi G2G ya, gue waktu itu pernah nih pengalaman gue. Ini gak cuma di masalah magang aja, orang udah senior aja masih ngalamin hal yang sama di saat jawabannya gak nyambung. Nah, this is exactly why mindful communication is so important. Karena kalau kita sedang mendengarkan, dengerin dulu pertanyaannya,
Kemudian Yes. difikirkan dulu, remember that mindful communication diagram, wait Yeah. and think. It's okay to wait and think. It's really okay to take your time. Yeah. Karena banyak, mungkin apa ya, kalau di Asia itu semua orang tuh reaktif cepet dan kayak semua, seakan-akan semuanya tuh speed test gitu. Gue jadi inget Kumon, tau gak sih? Apakah karena budaya itu gitu lah, gue gak ngerti ini. Dari Because, kecil ya, iya, lesnya Kumon. iya, karena it's not, kalau menurut gue, quality does not come with speed. You get what I mean? Karena gue pun yang durasi siarannya hanya 30 detik, itu mau makan waktu 5-10 menit untuk benar-benar mikirin dalam waktu 30-40 detik gue mau ngomong apa. Ngerti kan maksud gue? Okay. You train yourselves to be alert to the question, tapi you have to answer the questions. Kalau menurut gue paling penting sih itu sih, kayak lo harus ngerti dulu pertanyaannya dari segi netral, jangan detach yourself from emotion. And remember, lo nggak perlu defensif sama semua achievement lo. Jadi yang lo jawab, udah tinggal jawab aja pertanyaannya. Tapi kalau bisa, kalau ini pertanyaan untuk magang specifically ya, if this is like a job interview, have the job in mind. Jadi lo udah tahu kan sebenarnya lo tuh pengen interview untuk job apa nih. Jadi jawaban lo kalau bisa pengalaman lo diaplikasikan gimana pengalaman lo yang bisa jadi impactful untuk job ini juga gitu. Artinya. So always have a direction in mind. Jadi kalau ketika lo ngejawab itu udah dengan kerucut gitu ya, udah dengan goal in mind. My goal is I want to get this job, right? So my experience, yang harus gue jawab adalah my experience dalam segi pertanyaan itu bisa impactful begini nih ke job ini gitu. Misalnya kayak gitu. Because I heard that now recruiters screen the CVs based on impact, nggak cuman posisi apa aja, tapi lo juga harus bisa nulisin impact lo di dalam job tersebut, job desk tersebut tuh apa gitu. Your achievements, right? So, and those are the things that's supposed to make you confident, remember? Achievement ini yang harusnya jadi unsur confidence lo. So, kalau lo punya itu, lo bisa ngejawab pertanyaannya dengan direct gitu kan. Jadi, mengarahnya benar-benar ke sana, ke jawaban tersebut, dan aplikasinya ke job tersebut, I'm sure it should be okay. Kalau menurut recruiter gimana nih? Itu udah menjawab banget Kai. That's the thing that we're looking for gitu. Recruiter cari tuh memang jawaban-jawaban yang pertama memang menjawab pertanyaannya, lalu yang kedua sebenarnya tuh interview itu bukan looking for the competence gitu, tapi lebih ke kita tuh pengen tahu dari sisi interviewee-nya tuh seperti apa. Jadi my tips are, pertama adalah know yourself dulu. Jadi jangan sampai jadi malah kita kebingungan sendiri mau jawab apa gitu, karena sebenarnya ya kita cuma mau tahu diri si interviewee. Dan yang kedua, be genuine gitu, karena kadang tuh sekarang banget nih teman-teman, apalagi yang fresh grad itu tuh kalau jawab pertanyaan interview tuh template gitu Kai. Jadi terlalu itu karena mungkin sering baca di Google gitu how to answer these questions gitu. Jadi itu template banget gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu gitu. We actually need your uniqueness juga, karena dalam interview kan pasti akan banyak banget saingannya gitu. Pasti banyak banget kandidat. Jadi we really need to spot you gitu, yang memang malah genuine dan original gitu, yang kita tuh malah berbeda gitu. Tapi yang paling penting benar banget kata Kai, jawab pertanyaannya dan jawab pertanyaan itu dengan segala yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang mau dituju. Jadi misalnya kayak misalnya ketika tadi siapa Ivana gitu, misalnya Ivana mau magang menjadi content writer gitu, dan kamu jawab aja pertanyaan, misalnya jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan sama experience kamu, yang berkaitan sama content writer gitu. Misalnya kayak pernah jadi tim mading gitu, tim majalah dinding gitu, si mading ya, atau I don't know. Kayak sekarang nggak tahu masih ada nggak sih mading di SMA guys? Ya itu angkatan kita banget TV. Atau misalnya website kampus gitu, kalau sekarang website kampus kali kayak mading tuh di DC banget. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya kayak try to find experience yang memang related to the job gitu.
Yes. Oke, wow, nggak kerasa banget, Kai. It's totally like 1 jam 30 menit. It feels like a very speed light apa namanya the light speed time-nya tuh lebih cepet banget kita Yeah. ngerasanya. Yeah. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menyerahkan teman-teman gitu, siapa tahu emang lagi ada yang galau-galau sama hubungan sama bos, sama teman di kantor, dan how can we try to communicate with them gitu ya. Aku thank you banget sama kayak atas waktunya. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin juga sedikit terkait dengan career date untuk next week-nya. Oke. Right, tunggu aku kok nggak bisa ini. Oke, in the next 2 weeks kita akan ada career dates. Aku akan ngajak Mbak Lani Wijaya, mungkin Kak juga kenal, kita satu. Yay! Yes, Mbak Lani is the best. Career with LinkedIn, tanggal 22 Agustus jam 4 sore. Bisa dicatat tanggalnya. Lalu aku juga mau ngingetin untuk si giveaway-nya gitu. Jadi jangan lupa untuk di post apa yang kita dapetin hari ini, biar teman-teman yang nggak ikutan hari ini mungkin bisa tahu key points yang kita omongin hari ini. Jadi biar ilmunya yang Kai berikan ke kita nih bisa tersampaikan lagi ke orang lain gitu. Sharing. Sharing lagi. Session today, tag Rumah Milenial sama Alvin Jenny biar bisa review, dan jangan lupa tag ke Kai Surya, KAISOERJA. I'm gonna put it in the chat. It's on the chat room. The chat room, okay. And then put hashtag career date. Nanti aku akan kontak teman-teman yang 2 orang yang akan yang kira-kira summary-nya paling kece untuk bisa have a personal talk with me untuk ngomongin apapun berkaitan sama career, kayak CV, interview, dan lain sebagainya gitu. Wow, Okay. That sounds interesting. Kita akan foto dulu. Yes. Oke, jadi selesai kita foto dulu biar ada kenang-kenangannya. Ayo teman-teman dibuka dulu chatnya biar kita bisa kenal nih satu sama lain. Jadi nanti kita kalau mau virtual photoshoot. Ya, jadi ada Kevin. Nanti aku Kevin kalau ke mana namanya, ke Jambi, kita siapa tahu bisa ketemu ya Kevin ya. Kevin di Jambi ya. Oke, yang lain mana nih? Ada dari Surabaya juga. Dari mana aja sih ini teman-teman? Seru banget. Dari Makassar. Ada dari Ade Yosi dari Padang. Oh iya. Ada dari Makassar. Ada Faiz dari Bekasi. Ramai Fadli dari Jakarta. Baik banget. Oke, munculin, aku tunggu sampai 10 detik ke depan kali ya untuk buka kameranya. Ayo. Oke. Nanti Ninis mungkin boleh bantu capture-in juga kali ya, takut aku agak-agak error. Boleh. Oke. Slide pertama dulu. Ya udah deh, kalau misalnya nggak muncul kameranya nggak apa-apa, aku foto ini aja nih, profile picture-nya ya. 1, 2, 3. Nah, ini muncul. Oke. Aku sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, tunggu, yang ini agak delay. Oke, ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Yay, thank you banget teman-teman semuanya. Thank you banget buat Kai, buat waktunya. It's My pleasure. Very great time to have you here with us gitu untuk bahas-bahas tentang communication skills at home, jadi communication skills at work. workplace. Work is at home now too. Thank you banget juga buat Mustang FM udah jadi radio partner kita. Thank you buat teman-teman Rumah Millennials nih, tim Millennials yang selalu kece, selalu mendukung kita. Ada Fadli, ada Ninis, ada Dana, ada Karin, dan semuanya aku satu-satu. Oke, good day for everyone. Thank you. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa semakin berkarya, berdaya, dan bermakna untuk bersama Rumah Millennials. Oke, thank you semuanya. Thank you semua. Guys. Have a great